Dampak dari adanya Koperasi Desa Merah Putih diharapkan akan mampu mensejahterakan kehidupan rakyat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dirasakan masyarakat, sebuah program baru kembali menjadi perbincangan hangat. Namanya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ada yang menyambutnya dengan penuh harapan, namun tidak sedikit pula yang memandangnya dengan rasa khawatir. Sebagian orang bahkan mempertanyakan apakah koperasi ini benar-benar akan membantu masyarakat, ataukah justru akan menjadi beban baru bagi sebuah desa. Kekhawatiran lain yang juga ramai dibahas adalah apakah keberadaan koperasi ini akan membuat para pelaku UMKM kecil kehilangan pelanggan dan akhirnya kesulitan bertahan. Namun jika kita mencermati berbagai penjelasan resmi dari pemerintah dan kementerian terkait, tujuan utama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih justru diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Program ini dirancang agar berbagai layanan ekonomi yang selama ini tersebar dapat lebih mudah dijangkau masyarakat. Bayangkan, sebuah desa yang selama ini kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, warga harus pergi jauh ke kota hanya untuk membeli pupuk, sembako, atau kebutuhan usaha. Biaya transportasi ikut menambah pengeluaran. Pada akhirnya, harga barang menjadi semakin mahal. Melalui koperasi desa, harapannya berbagai kebutuhan pokok dapat tersedia lebih dekat dengan masyarakat. Jika rantai distribusi menjadi lebih pendek dan pengelolaannya berjalan baik, biaya distribusi bisa ditekan sehingga harga yang diterima masyarakat menjadi lebih terjangkau. Bukan hanya itu, salah satu harapan terbesar masyarakat desa selama ini adalah akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku usaha kecil memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang, tetapi terkendala modal. Tidak sedikit yang akhirnya meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi karena tidak memiliki alternatif lain. Dalam berbagai penjelasan pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan menjadi salah satu jalur pembiayaan yang lebih mudah diakses masyarakat. Tentu dengan tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. Jika pembiayaan dapat disalurkan secara sehat dan bertanggung jawab, pelaku usaha kecil berpeluang mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga yang terlalu tinggi. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran bahwa UMKM akan mati? Pertanyaan ini memang sering muncul, namun banyak pihak menjelaskan bahwa koperasi seharusnya tidak diposisikan sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai mitra. Koperasi dapat membantu pelaku usaha memperoleh bahan baku, memperluas pemasaran, hingga memperkuat posisi tawar mereka. Dalam konsep koperasi, keuntungan yang dihasilkan pada akhirnya juga kembali kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pola kemitraan ini benar-benar diterapkan, maka koperasi justru dapat menjadi tempat berkumpulnya para pedagang kecil, petani, nelayan, peternak, pengrajin, dan pelaku usaha rumahan untuk tumbuh bersama. Bayangkan seorang petani yang selama ini harus menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga rendah karena tidak memiliki pilihan lain. Dengan adanya koperasi yang dikelola secara profesional, petani memiliki alternatif saluran penjualan sehingga posisi tawarnya dapat meningkat. Begitu pula dengan nelayan yang sering menghadapi fluktuasi harga hasil tangkapan. Jika koperasi mampu membantu penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran, maka peluang memperoleh harga yang lebih baik dapat terbuka lebar. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga menyampaikan bahwa keberadaan koperasi diharapkan dapat membantu penyaluran berbagai program secara lebih tertata. Ketika data masyarakat tersusun dengan baik, penyaluran bantuan maupun subsidi berpotensi menjadi lebih tepat sasaran, sehingga mengurangi risiko salah sasaran maupun tumpang tindih penerima. Tentu saja semua ini membutuhkan sistem pendataan yang akurat,
pengawasan yang kuat, dan transparansi dalam pengelolaannya. Disinilah tantangan terbesar sebenarnya berada. Sejarah koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kualitas pengurus, kejujuran, profesionalisme, serta partisipasi aktif para anggotanya. Koperasi yang dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi desa. Sebaliknya, koperasi yang lemah tata kelolanya akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Karena itu, pengawasan dari masyarakat menjadi sangat penting. Transparansi laporan keuangan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pengurus merupakan fondasi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Apabila seluruh unsur tersebut dapat berjalan beriringan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok saja, tetapi oleh seluruh warga desa. Lapangan usaha dapat bertambah, perputaran uang terjadi di desa, daya beli masyarakat meningkat, dan ekonomi lokal menjadi lebih kuat. Ketika ekonomi desa tumbuh, anak-anak muda mungkin tidak lagi harus selalu merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka memiliki kesempatan membangun usaha di kampung halaman sendiri. Desa tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Ini alasan mengapa program Koperasi Desa Merah Putih menarik perhatian banyak pihak. Di satu sisi ada optimisme bahwa koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat. Di sisi lain ada pengingat bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Pada akhirnya yang menentukan bukan hanya nama programnya saja, melainkan bagaimana program itu dijalankan. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih berpeluang menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan rakyat. Harapan itu tentu masih harus dibuktikan melalui kerja nyata. Namun satu hal yang pasti, semakin kuat ekonomi desa, semakin kuat pula fondasi ekonomi Indonesia. Dan apabila seluruh pihak, pemerintah, pengurus koperasi, pelaku UMKM, serta masyarakat mampu bekerja sama, maka cita-cita menghadirkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera akan kembali semakin dapat menjadi kenyataan.